Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Saya Bu Siti Hania. Saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita dalam pembelajaran online hari ini dengan tema bayi baru lahir. Oke, setelah kita mempelajari tentang anatomi fisiologi kehamilan, antenatal, intranatal, dan postnatal, tiba saatnya kita akan mempelajari apa yang disebut dengan bayi baru lahir, bagaimana penata laksanaannya, dan asuhan keperawatan yang harus diberikan kepada bayi baru lahir. Oke, 30 menit ke depan, saya akan memberikan penyajian tentang materi bayi baru lahir beserta asuhan keperawatannya. Marilah kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menuju slide pertama, persiapkan alatnya, persiapkan alat tulisnya. Silahkan nanti kalau misalnya ada tugas, silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Bayi baru lahir, kondisi fisiologisnya dibagi menjadi beberapa. Pertama yaitu bayi baru lahir dengan reaktivitas pertama, dan yang kedua adalah periode reaktivitas kedua. Periode reaktivitas pertama itu biasanya antara setelah bayi baru lahir langsung atau cengar itu sampai dengan 2 jam. Pada waktu reaktivitas pertama ini bayi segala macam fisiologinya meningkat, misalnya tekanan darah naik, kemudian respirasi naik, dia terjaga penuh. Makanya waktu yang paling tepat bagi bayi untuk melakukan yang disebut inisiasi menyusui dini. Sedangkan periode reaktivitas kedua berakhir sekitar 4-6 jam, di mana bayi mempunyai tingkat sensitivitas tinggi terhadap stimulus internal dan lingkungan. Kemudian kisaran frekuensi nadi apikal dari 120 sampai 160 kali per menit, dan frekuensi pernapasan berkisar antara 30 sampai 60 kali per menit. Dengan periode pernapasan yang lebih cepat, tapi pernapasan tetap stabil, maka di sini akan terdapat pernapasan yang normal tanpa disertai cuping hidung, pernapasan cuping hidung ataupun retraksi dada. Bayi baru lahir normal. Bayi baru lahir normal dikatakan normal apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu bayi tersebut harus lahir dari persalinan normal, di mana bayi lahir dengan presentasi belakang kepala, bayi lahir melalui vagina atau tanpa bantuan persalinan manipulatif, atau tidak memakai alat baik itu forceps maupun vakum. Kemudian bayi lahir dalam usia gestasi yang normal yaitu 37-42 minggu dengan berat badan lahir normal antara 2.500 sampai 4.000 gram, dan nilai Apgar skor tidak boleh kurang dari 7, atau dalam hal ini dikatakan tidak asfiksia jika Apgar skornya lebih dari 7. Kemudian bayi dikatakan lahir normal jika tanpa adanya cacat bawaan dan panjang badan kisaran antara 44 sampai dengan 55 cm. Ini baru dikatakan bayi lahir normal. Nah, ini periode transisi tadi yang saya sebutkan, reaktivitas pertama, fase tidur, dan reaktivitas kedua. Ini yang tadi saya sebutkan, reaktivitas pertama tadi, fokus utama transisi dari kehidupan intrauterus ke ekstrauterus, fungsi paru-paru diaktifkan, dan banyak masalah khusus pada bayi baru lahir yang terkait dengan ada jelek. Karakteristik di reaktivitas pertama, nadi apikal cepat dan teratur, kemudian respirasi mencapai 80 kali per menit, berarti nafasnya cepat dan dangkal, kemudian irama tidak teratur, dan beberapa bayi mungkin dilahirkan dengan keadaan pernafasan cuping hidung. Fluktuasi warna merah dari merah ke cyanosis, kemudian tekanan darah 60-80 mm Hg, 40-45. Nah, ini bising usus biasanya tidak ada, bayi biasanya tidak berkemih ataupun mempunyai pergerakan usus selama periode ini. Jadi bayi itu karena belum ada makanan yang diolah, artinya bising ususnya biasanya belum ada. Kemudian biasanya bayi baru lahir itu tidak mengalami PAK sampai 1 hari, kemudian pergerakan usus ada tapi sangat lambat.
Bayi baru lahir mempunyai sedikit jumlah mukus dan refleks menghisapnya sangat kuat. Ini fase tidur 30-2-4 jam. Nah, di sini saat bayi tidur, frekuensi jantung akan menurun, pernapasan menurun, dan nadi apikal kembali ke nilai dasar. Nah, kenapa itu pentingnya pada saat reaktivitas pertama tadi dilakukan IMD? Karena ketika bayi sudah selesai reaktivitas pertama, maka bayi akan menginjak ke kondisi tidur, di mana seluruh irama sirkadiannya akan menurun, bayi terlelap tidur dan tidak akan bagus jika digunakan untuk melakukan inisiasi menyusui ini. Stabilan warna kulit terdapat beberapa akrosianosis, jadi kebiruan di dalam akral atau kaki, bising usus tidak sedikit bisa didengar pada saat tidur. Fluktuasi warna kulit dari warna merah jambu ke kebiruan menuju sianotik ringan disertai dengan bercak-bercak. Kemudian bayi beberapa kali berkemih pada fase tidur dan mengeluarkan mekonium selama periode ini. Kemudian peningkatan sekresi mukus dan bayi bisa tersedak saat sekresi refleks penghisapan yang sangat kuat dan bayi bisa. Nah, ini perubahan fisik pada bayi baru lahir. Ini sistem kardiovaskuler. Frekuensi denyut jantung bayi rata-rata 140 kali per menit saat lahir dan akan bervariasi antara 120 sampai 160 kali per menit. Tekanan darah rata-rata 78/42 mm/Hg. Sistolik bayi sering menurun sekitar 15 mm/Hg selama 1 jam pertama setelah lahir. Menangis dan bergerak biasanya menyebabkan peningkatan tekanan darah. Tindakan pengekleman tali pusat. Pengekleman tali pusat akan mengubah dinamika sirkulasi darah pada bayi baru lahir. Jadi selama tali pusat belum diklaim, sebenarnya bayi masih mendapatkan makanan dari tali pusat dan bernafas melalui tali pusat tadi. Jadi belum mengaktifkan paru-paru. Pengekleman yang terlambat akan meningkatkan volume darah dari transfusi plasenta karena masih disuplai darah dari ibunya. Sehingga ukuran jantung, tekanan darah, dan kecepatan pernapasan akan meningkat. Nah, ini sistem pernapasan, perubahan yang terjadi pada sistem pernapasan. Nafas bayi menjadi dangkal dan tidak teratur, bervariasi 30-60 kali per menit disertai dengan apnea sekitar 15 detik. Tingkat dada biasanya berukuran antara 30-33 cm saat lahir. Fungsi pernapasan bayi berbentuk akibat kontraksi diafragma. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik pernafasan bayi baru lahir dan neonatus. Karakteristik yang terjadi pada bayi baru lahir, misalnya jaringan elastis, pergerakan diafragma terbatas, lebih suka bernafas dengan laring daripada epiglottis yang tinggi. Sistem surfaktan berubah pada bayi prematur karena belum tercipta surfaktan, makanya sering terjadi aspeksia dan kontrol nafas belum teratur. Efek pembludaran fungsi. Jika kurang elastis, maka akan resiko atlektasis. Kalau gerakan pernapasan kurang efektif, akan resiko atlektasis juga. Dapat bernafas dan menelan bersamaan bisa menyebabkan resiko obstruksi atau perlu intubasi. Jika surfaktan berubah pada bayi prematur, akan menyebabkan respiratory distress syndrome, dan karena kontrol nafas belum teratur, maka pernapasan teratur. Ini adalah pernapasan bayi. Yang bagus adalah pernapasan ketika dada naik, maka perut juga akan naik. Dari bayi baru lahir secara simultan saat inspirasi. Pernafasan sesau seperti gerakan neraca timbang. Jika abdomen naik, maka dada turun. Ini merupakan pernafasan yang tidak normal. Sistem perkemihan. Kecepatan laju glomerulus ialah 30% pada bayi baru lahir. Jadi kecepatan kemampuan ginjal dalam menyaring darah ini adalah 30% pada bayi baru lahir. Sejumlah urin terdapat di vesika urinaria. Beberapa bayi masih terdapat urin di vesika urinarianya waktu di kehamilan. BBL mungkin tidak miksi selama atau tidak akan berkemih selama 12-24 jam pertama.
Ini tidak menjadi masalah, akan menjadi masalah jika trimiksi itu karena kekurangan cairan dan peningkatan hipertermia. Ini bisa disiasati dengan pemberian cairan yang banyak melalui ASI ataupun pengurangan suhu. Ini sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini pada bayi berlahir cukup bulan mampu untuk menelan, mencerna, memetabolisme dan mengabsorpsi protein dan karbohidrat sederhana dan mengevolusi lemak. Bayi baru lahir tidak mampu memindahkan makanan dari bibir ke faring, sehingga puting susu harus diletakkan cukup dalam di mulut bayi, supaya gerakan ini membantu untuk bayi memindahkan air susu dari ujung mulut ke tenggorokan. Regurgitasi dapat terlihat pada periode neonatal karena sphincter kardia dan kontrol saraf lambung masih belum teratur. Regurgitasi atau antop ya. Kemampuan bayi baru lahir untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein diatur oleh beberapa enzim tertentu. Kebanyakan enzim ini sudah berfungsi saat bayi lahir, kecuali enzim amilase diproduksi oleh kelenjar saliva setelah 3 bulan dan oleh pankreas setelah 6 bulan. Saat bayi baru lahir, usus bayi bagian bawah penuh dengan mekonium. Mekonium yang dibentuk selama janin dalam kandungan berasal dari cairan amnion dan unsur-unsurnya, dari sekresi usus dan dari sel-sel mukosa. Jumlah feses cukup bervariasi selama minggu pertama dan jumlah paling banyak antara hari ketiga dan ke-6. Jadi feses bayi ini bervariasi, terutama pada bayi baru lahir, dan akan meningkat pada hari ketiga dan ke-6. Sistem hepatika. Sistem hepatika hati janin yang berfungsi sebagai produksi hemoglobin setelah lahir mulai menyimpan besi sejak masih dalam kandungan. Makanya bayi baru lahir ketika lahir itu kadang HB-nya masih tinggi karena menyimpan produksi hem dari plasenta karena ibu mengkonsumsi Fe pada saat kehamilan. Bila ibu mendapatkan cukup asupan besi selama hamil, bayi akan memiliki simpanan besi yang dapat bertahan selama sampai bulan kelima. Pada BBL, hati dapat dipalpasi 1 cm di bawah batas kanan IKA karena hati membesar dan menempati 40% rongga abdomen. Ini kita akan membahas tentang hiperbilirubin fisiologis. Merupakan kondisi normal pada 50% bayi cukup bulan dan 80% pada bayi. Ini jadi perubahan bilirubin indirect dan direct. Ini di sini fetal bilirubin urobilinogen ini dihasilkan di ini sel darah merah akan membawa hemoglobin. Nah, globinnya sendiri terdiri dari hem dan globin. Hem itu mengangkut besi dan bilirubin plasma menjadi hati glukuron renal transferase disekresikan melalui feses atau ini sistem kekebalan pada bayi baru lahir. Sel-sel yang menyuplai imunitas bayi berkembang pada awal kehidupan janin, namun sel-sel ini tidak aktif selama beberapa bulan. Selama 3 bulan pertama kehidupan bayi dilindungi oleh kekebalan pasif yang diterima dari ibu. Barier alami seperti keasaman lambung atau produksi pepsin dan tripsin yang tak mempertahankan kesterilan usus halus belum berkembang baik sampai umur 3-4. Di sistem integumennya semua struktur kulit bayi sudah terbentuk saat lahir tapi masih belum matang. Epidermis dan dermis tidak terikat dengan baik dan sangat tipis. Vernica sepsa juga berfungsi dengan epidermis dan terbentuk sesuai dengan lapisan pelindung. Kulit bayi sangat sensitif dan dapat mudah rusak. Makanya ada pengelupasan kulit bayi. Bayi cukup bulan memiliki kulit kemerahan beberapa jam setelah lahir, setelah itu warna kulit memucat. Tangan dan kaki terlihat sedikit sianetik disebabkan karena ketidakstabilan vasomotor, stasis kapiler, dan kadar hemoglobin yang tinggi sehingga keadaan normal bisa sementara dan bertahan sampai 10 hari. Ini adalah kelainan-kelainan pada bayi baru lahir. Yang pertama adalah caput succedanum. Anda bisa lihat di sini caput succedanumnya
adanya timbunan cairan di luar sutura sagittalis, di mana rongga cairan itu berada di atas sutura dan di bawah kulit kepala. Ini disebut caput succedanum. Hal ini terjadi karena pembuluh darah setempat mendapatkan penekanan sehingga memperlambat aliran balik vena, membuat cairan-cairan di kulit kepala meningkat sehingga terjadi. Ya, yang Anda bayangkan yang ini tidak hanya cairan tapi darah, disebut cephalhematoma. Kumpulan darah di antara tulang tengkorak dan pori osteumnya. Kalau ini jauh lebih di dalam ya, di dalam tali sutura sagittalis. Proses pengelupasan kulit pada bayi disebut desquamasi. Pengelupasan kulit bayi tidak terjadi sampai berapa hari setelah lahir. Jadi tenang saja, emang ada beberapa bayi yang kulitnya mengelupas, nanti dengan perawatan yang bagus, dengan baby oil dan lain sebagainya, nanti dia akan mengelupas sendiri. Jadi nggak perlu khawatir ya mom. Kelenjar keringat sudah ada sejak lahir tapi belum bereaksi dengan spontan terhadap peningkatan tubuh. Ini sistem reproduksinya. Peningkatan kadar estrogen selama masa hamil yang diikuti dengan penurunan setelah bayi lahir mengakibatkan pengeluaran suatu cairan mukoid atau kadang-kadang pengeluaran bercak darah melalui vagina. Jadi ada bayi yang langsung menstruasi, itu bukan menstruasi, melainkan sisa estrogen dalam pembuluh darah. Sebagai respon terhadap estrogen ibu, ukuran genitalia eksterna bayi lahir cukup bulan dapat meningkat, begitu juga dengan pigmentasinya, terdapat ruget dan melalui kantong skrotum. Pembengkakan jaringan payudara pada kedua jenis kelamin bayi baru lahir disebabkan oleh peningkatan estrogen selama masa hamil dan kadang-kadang keluar napas. Ini adalah bentuk penampakan genitalia laki-laki ya. Pada bayi baru lahir, lutut sering berjauhan atau refleks ortolani. Saat kaki diluruskan dengan tumit disatukan sehingga tungkai bawah akan melengkung. Saat bayi berlari tidak terlihat lengkungan pada kaki. Ini sistem neuromuskular. Sistem neuromuskular, refleks yang paling normal ditemukan pada bayi baru lahir adalah refleks menghisap atau rooting, refleks moro atau membeluk, refleks menggenggam atau flanging, refleks tarik lengket atau flanging tadi, dan merangkak. Refleks moro. Ini refleks moro atau refleks terkejut. Ini bayi akan mengepalkan tangan ke depan. Kemudian refleks rooting mencari, grasping atau menggenggam, dan neck di mana kepala leher itu akan mengikuti bentuk kepala yang di sistem termodinamika atau termogenik, pengaturan suhu tubuh. Perbedaan anatomi dan fisiologi antara bayi baru lahir dengan orang dewasa. Kalau pada bayi, insulasi suhu pada bayi baru lahir jika dibandingkan dengan insulasi pada orang dewasa, pembuluh darah lebih dekat ke permukaan kulit. Perubahan temperatur lingkungan akan mempengaruhi temperatur darah sehingga mempengaruhi pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Rasio permukaan tubuh bayi baru lahir lebih besar terhadap berat badan dan kontrol vasomotornya bayi baru lahir belum berkembang dengan baik. Bayi baru lahir memproduksi panas terutama melalui upaya termogenesis tanpa menggigil. Kelenjar keringat bayi baru lahir hampir tidak berfungsi sampai minggu keempat. Bayi itu ini adalah perpindahan panas dari mulai konveksi, radiasi. Nah, kita akan masuk ke pengkajian. Pengkajian yang diperlukan adalah data subjektif, identitas bayi, riwayat kehamilan, faktor sosial. Kemudian data objektifnya, seputar nilai APGAR. Ini Anda baca sendiri, kita sudah pernah belajar mengenai nilai APGAR. Denyut jantung itu dikatakan 100 jika dikatakan 2 jika lebih dari 100, pernapasan tidak dan belak, harus
ekstremitas sedikit belah C, belah tubuh merah muda dan eksternal dari paruhnya pada. Jadi dikatakan abnormal itu jika angkanya 2 semua, yaitu denyut jantung lebih dari 100, pernapasan menangis kuat, tonus otot fleksi, refleks menangis. Nilai 0-3 disebut distres berat atau asfiksia berat, 4-6 disebut asfiksia sedang, dan 7-10 dikatakan normal. Pemeriksaan fisik head to toe dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan bawaan. Diperiksa secara sistematis dari kepala, mata, hidung, muka, mulut, telinga, leher, dada, abdomen, punggung, dan ekstremitas, serta kulit genitalia. Ini antropometrinya, berat badan ditimbang dalam gram, panjang badan dalam senti, menggunakan frontal occipital, lingkar perut dalam senti. Refleks diketahui, keadaan umumnya. Nah, diagnosa perawatannya mungkin muncul kurang efektifnya jalan nafas selama 8 menit menjadi normal. Kaji upper score, atur posisi bayi, bebaskan jalan nafas, observasi pernafasan. Potensial hipotermi, hasil yang diharapkan hipotermi tidak terjadi, suhu normal, rencananya keringkan badan bayi segera setelah lahir, bungkus bayi dan digedong, hindari ruang ber-AC, kontak sedini kulit, metode kangguru juga bisa. Semua tindakan lagi diberikan di bawah lampu spotlight. Dokumentasikan hasil observasi dengan tepat dan jelas. Hindari evaporasi, konveksi, dan radiasi serta induksi. Potensial infeksi berhubungan dengan adanya perlukaan pada kulit, maka intervensinya lakukan tindakan dengan memenuhi standar aseptik, menjaga kebersihan kulit, mengobservasi dan mencatat dengan baik sebelum dan sudah melahirkan bayi. Ini cemas pada orang tua. Kaji pengetahuan, beri penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti, anjurkan pelaksanaan bonding attachment, diskusikan pentingnya peran pendamping atau ayah asuh, beri pendampingan dan dukungan sesuai. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.